Shalom Jemaat Tuhan terkasih, saya Adin Ahmadi, senang sekali dapat kembali menyapa Anda dalam Battle News pekan ini. Berikut kami sampaikan program online GBI Battle Kelapa Gading. Program Pelita Hidup diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi melalui YouTube GBI Battle Kelapa Gading. Doa merupakan salah satu cara untuk setiap kita umat Kristen membangun hubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kami mengundang Jemaat GBI Battle Kelapa Gading, Kedoya dan Bekasi dalam doa pagi setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Menutup hari dengan ucapan syukur dapat Anda lakukan melalui doa malam pada hari Jumat pukul 7 secara onsite di gereja lantai 1. Acara disertai doa pengurapan untuk semua pengurus dan pelayan-pelayan Tuhan dari semua komisi. Untuk itu, kami mengundang kepada seluruh jemaat, pengurus dan pelayan Tuhan dapat hadir dalam doa malam onsite ini. Kami mengundang setiap jemaat untuk mengikuti Menara Doa Sinode GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk Menara Doa onsite pukul 9 pagi di gereja lantai 1. Untuk itu kami mengundang kepada seluruh pengurus dan jemaat dapat hadir bersama-sama. Berikutnya kami sampaikan jadwal ibadah kategorial GBI Battle Kelapa Gading. Ibadah WBI Wanita Battle Indonesia Rabu 8 Februari 2023 pukul 11 siang ibadah akan dilayani oleh PDM Jomima Patisya. Ibadah dilakukan secara online melalui aplikasi Zoom. Ibadah BSM Battle Senior Ministry setiap hari Kamis kedua dan 4 tiap bulannya melalui aplikasi Zoom. Ibadah onsite gabungan Battle Youth dan Battle Teens diadakan tiap minggu pertama dan ketiga setiap bulannya pada hari Sabtu pukul 5 sore. Mari anak-anak muda bergabung dalam ibadah ini dan kita akan bertumbuh bersama-sama. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab setiap orang tua untuk memperkenalkan firman Tuhan bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu, kami menghimbau orang tua untuk membawa anaknya hadir dalam ibadah Battle Kids setiap hari Minggu secara onsite pukul 10 pagi di gereja lantai 1. Ibadah Raya GBI Battle Kelapa Gading Minggu 12 Februari 2023, ibadah pukul 8 pagi akan dilayani oleh Pendeta Suito Hartanto dan ibadah pukul 10 pagi akan dilayani oleh PDM Lenawati Tanujaya dengan tema Hidup dalam Pengampunan. Bagi jemaat yang memiliki pergumulan hidup dan membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi tim pendoa gereja dengan nomor seperti yang tertera di layar berikut. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kami dari Komisi Pujian dan Penyembahan mengundang seluruh jemaat Tuhan yang memiliki talenta dalam bermusik ataupun bernyanyi untuk dapat bergabung dalam tim Praise and Worship GBI Battle Kelapa Gading. Saudara dapat menghubungi saya Julius ataupun rekan saya Femi di nomor yang tertera di bawah ini. Mari kita semua melayani Allah dengan tidak jemu-jemu dan muliakanlah Allah dengan seluruh hidup kita. See you and God bless you. Demikian Battle News pekan ini. Selamat berakhir pekan dan senantiasa setiap kita menjaga kesehatan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Hari ini kita kembali berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan diri dan hati kita agar kita merasakan lawatan kuasa Roh Kudus. Sebelum ibadah dimulai, jangan lupa siapkan roti dan anggur atau minuman teh untuk ibadah perjamuan kudus pada hari ini. Dan melalui perjamuan kudus ini, kita kembali mengingat dan mengucap syukur untuk pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang menebus dosa kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kami, penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kehidupan kami Tuhan. Kami dapat kembali berkumpul dan beribadah kembali pada hari ini Tuhan, semua hanya karena kasih karunia Tuhan.
Kami mau berdoa Tuhan buat ibadah hari ini, Tuhan yang turut campur tangan dari awal hingga akhir Tuhan. Tuhan yang turut campur tangan buat tim PW, buat multimedia, buat pembicara yang turut ambil andil Tuhan. Biar hanya kuasa Roh Kudus yang nyata melalui ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa lawatan-Mu, kuasa Roh Kudus mengalir buat setiap hati kami. Dan kami percaya ada mujizat terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Biar kita tetap bersyukur dan bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Karena itulah yang Tuhan kehendaki atas setiap kita. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita. Kita mau duduk diam di kaki Tuhan. Haleluya. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biar kami boleh duduk diam di kaki-Mu Yesus. Kami mau tinggalkan seluruh kesibukan kami. Biar hari ini kami mau agungkan nama-Mu. Kami mau puji nama-Mu Yesus. Biar hanya nama-Mu yang kami tinggikan dan kami puja. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa.
dahsyat, perbuatan-Mu hebat atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa hanya di dalam namanya ada pengharapan dan kemenangan, boleh angkat tangannya. Haleluya. Jangan ragu dan tetap percaya bahwa Tuhan Allah kita ada bersama dengan kita. Amin. Yes, mari kita mau angkat pujian ini bersama-sama dengan penuh sukacita. Katakan firman-Mu, firman terangi jalanku, bisa iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Katakan tak pernah ku ragu. Yes, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Sebab hanya di dalam namanya ada pengharapan, dan di dalam namanya ada kemenangan. Haleluya. Di dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali lagi katakan dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya, kami percaya Tuhan. Yes. Haleluya, kami percaya di dalam nama-Mu ada pengharapan dan kuasa-Mu memberi kemenangan. Haleluya. Mari kita mau tundukkan kepala kita.
Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu jamahan kuasa-Mu memenuhi hati kami. Kami rindu Engkau memulihkan dan membentuk kami Tuhan menjadi serupa seperti Engkau lebih lagi. Kami tahu kami gak mampu dengan kekuatan kami sendiri, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap kami Tuhan. emas yang murni, bagaikan emas yang murni.
kami selalu Tuhan. Ubah hati kami selalu Bapa. Sucikan hati kami, kuduskan hati pikiran kami Tuhan. Agar kami selalu boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau buka hati kami siapkan hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Nama Tuhan adalah Jawaban. Mari kita baca Mazmur 23 ayat 1-6. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saudara, Mazmur 23 ini adalah sebuah tulisan yang kuat yang sanggup mengubahkan kehidupan seseorang. Karena berisi pola berpikir yang positif, penuh iman dan harapan. Penulisnya, Raja Daud, adalah orang yang mengenal Allah. Sehingga di dalam kesulitan, dalam lembah kekelaman sekalipun dia tidak gentar. Karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Nah, di dalam Mazmur ini kita akan mengenal Allah dalam beberapa nama atau julukan. Yang pertama, kita melihat bahwa Allah itu dikenal sebagai Yehova Ra'ah. Tuhan adalah gembalaku. Itu yang dicatat pada ayat 1a. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Saudara, domba tanpa gembala akan menghadapi banyak bahaya. Mereka bisa tersesat di jalan. Mereka bisa tercerai-berai tanpa perlindungan bila bahaya mengancam mereka. Kehidupan di luar Tuhan adalah kehidupan yang berbahaya. Karena iblis berusaha untuk menyerang kehidupan kita. Dalam Matius 9 ayat 36. Alkitab berkata melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, tanpa Yesus kita seperti domba tanpa gembala. Kita mengambil jalannya sendiri-sendiri. Tetapi di dalam Yesus kita mendapatkan arahan dari Sang Gembala yang baik. Dia menuntun kita, dia mengarahkan kita. Kita harus taat kepada bimbingan dan nasihatnya melalui firman Tuhan dan juga kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kita ke sorga. Jadikanlah Tuhan itu gembala kita yang baik. Saudara sekalian, saya teringat ada seorang hamba Tuhan yang pada hari Sabtu ditelepon oleh sekretaris gereja. Dia bilang, Pak Pendeta, saya mau bikin warta jemaat, judul khotbah Bapak besok apa? Pendeta bilang, Tuhan adalah gembalaku. Apalagi Pak Pendeta, itu cukup. Keesokan harinya ketika pendeta masuk ke gereja mengambil warta jemaat, dia kaget karena judul khotbahnya adalah Tuhan adalah gembalaku, itu cukup. Dia panggil sekretarisnya, dia bilang, kenapa judul saya jadi begini? Loh, saya kan tanya sama Bapak. Iya, maksud saya Tuhan adalah gembalaku, titik. Kamu tanya, apalagi? Itu cukup, maksudnya udah jangan ditambah yang lain. Waduh, rupanya ini sekretaris salah paham, saudara. Pendeta agak kesel juga, tapi sudah dicetak, sudah dibagikan kepada jemaat. Tiba-tiba waktu dia menduhkan hati, seperti Tuhan berbicara kepada dia. Judulnya sudah tepat. Coba baca sekali lagi. Tuhan adalah gembalaku. Itu cukup. Artinya kalau Tuhan engkau jadikan sebagai gembala dalam hidupmu, itu cukup. Kamu tidak akan kekurangan sesuatu yang lain. Mantaplah hati pendeta. Dan dia berkata ketika dia memulai khotbah, hari ini firman Tuhan berjudul, Tuhan adalah gembalaku. Itu cukup. Saudara, inilah nama Tuhan yang pertama. Yehova Ra'ah, Allah gembala yang baik. Yang kedua, dalam Mazmur 23, Allah diperkenalkan sebagai Yehova Jireh, Allah yang menyediakan atau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Karena di ayat 1b sampai 2a dikatakan, tak akan kekurangan aku, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Saudara kan tahu bahwa domba perlu rumput. Dan Tuhan memberi makanan berupa rumput hijau kepada domba-dombanya. Sehingga dia berbaring. Berbaring menunjukkan tentang domba yang sudah makan kenyang lalu berkelimpahan. Saya pernah lihat padang rumput hijau yang sangat luas di Australia. Kok saya jarang lihat ada domba yang berbaring, semuanya lagi makan rumput. Tapi kalau udah makan kekenyangan, maka dia berbaring. Alkitab berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup kepada anak-anaknya, kepada domba-dombanya, yaitu hidup yang penuh dengan kelimpahan. Nah, apa yang Daud tulis di dalam Mazmur ini bukan merupakan permintaan, tolong aku diberi rumput hijau, tidak. Tapi ini adalah pernyataan yang mantap yang lahir dari keyakinan iman bahwa Allah akan selalu mencukupkan kebutuhan kita sehingga kita tidak usah khawatir akan hari esok. Saya teringat kisah ketika Daud dikejar-kejar oleh anaknya sendiri Absalom yang berusaha memberontak ingin merebut tahtanya, dan Daud karena tidak mau berseteru membunuh anaknya sendiri dengan pasukannya, memilih untuk lari, saudara, ke padang gurun. Dan mereka kelaparan, tidak ada yang memberi makan. Namun dalam 2 Samuel 17 ayat 27 sampai 29, tiba-tiba muncul orang yang namanya adalah Sobi, Mahir, dan Barzilai, memberikan makanan yang berlimpah-limpah kepada Daud dan anak buahnya. Kalau saudara tanya kepada saya, siapa itu Sobi, Mahir, Barzilai? Saya tidak kenal, saya tidak tahu. Saya tidak bisa menerangkan lebih panjang lebar. Tetapi yang saya tahu adalah ini. Kadang-kadang dalam situasi kepepet di mana kita nggak punya apa-apa, Tuhan bisa mengutus orang-orang yang tidak pernah kita duga, yang mungkin tidak terlalu kita kenal, untuk menolong kita. Sehingga kita tahu bahwa wah, memang benar Tuhan adalah Yehovah Jireh, Allah yang selalu menyediakan segala kebutuhan kita. Saya teringat pada masa pandemi, banyak gereja-gereja tutup, dan banyak gereja-gereja di desa-desa di pulau terpencil itu yang ketika tidak bisa mengadakan ibadah selama sekian bulan, pendetanya nggak tahu bisa makan dari mana, saudara. Lalu saya dan pengurus dari Sinode tergerak untuk memberikan bantuan kepada sekian ribu hamba Tuhan pada waktu itu. Ada yang mendapat bantuan sembako, bantuan uang 500.000, 1 juta. Dan saya mendengar kesaksian ketika ada seorang hamba Tuhan yang hari itu udah nggak punya apa-apa dan akhirnya dia puasa karena terpaksa. Tiba-tiba uang subsidi itu datang. Oh, dia nangis, dia bersuka cita karena dia tahu bahwa ini dari Tuhan, karena dia tidak pernah menduga hal itu akan terjadi. Tuhan adalah Yehovah Jireh bagi kita. Saya teringat kita pernah melakukan pelayanan misi sekian belas orang ke Nias. Dan waktu kita mau pulang, saudara-saudara, pesawatnya cancel karena cuaca pada waktu itu ada kebakaran hutan dan asapnya begitu tebal. Dan kita tidak tahu berapa hari ke depan asapnya itu akan mulai tipis. Kita bingung, saudara. Ini mau kemana? Kita sudah check out dari hotel. Kita sudah suruh pulang itu mobil sewaan yang telah mengantar kita. Kita bingung, saudara. Tiba-tiba ada seorang memanggil saya, Pak Rubin ya? Oh iya, loh kok ada di sini? Oh saya baru pelayanan 3 jam dari sini. Wah kalau tahu saya datang katanya. Loh sekarang kemana? Saya mau pulang nih lewat Medan terus ke Jakarta. Tapi pesawatnya cancel. Jadi sekarang Bapak nginep di mana? Saya nggak tahu jalan, nggak tahu hotel, nggak tahu rumah makan di mana. Oh udah ikut saya saja ya, nanti saya jemput dengan beberapa kendaraan. Loh saya banyak loh orangnya Pak. Oh ya udah nggak apa-apa. Dia antar saya ke hotel, saudara-saudara, kami bisa makan. Dan kemudian 2 hari atau 3 hari kami baru bisa pulang ke Jakarta kembali pada waktu itu. Dan ternyata waktu kita mau keluar, orang tersebut ternyata sudah membayar seluruh biaya hotel. Kita menjadi bingung karena jarang ketemu, saudara sekalian. Dia bilang, saya suka lihat Pak Rubin khotbah di televisi. Tapi hatinya kemudian tergerak karena kita sedang melakukan perjalanan misi. Dia sediakan semuanya. Yehovah Jireh, Allah menyediakan. Saudara mungkin punya keperluan.
percayalah kalau engkau menjadikan Tuhan sebagai gembalamu, ada yang tidak terduga yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup saudara. Yang ketiga, dalam Mazmur 23, kita bisa mengenal Allah sebagai Yehova Shalom, Allah sumber damai sejahtera. Di ayat 2b dikatakan, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bukan air yang berarus kuat, bukan air terjun, tetapi air yang tenang. Saya percaya orang yang menjadikan Yesus sebagai gembalanya akan ada ketenangan di dalam batinnya, ada damai di dalam jiwanya. Yesuslah pusat kehidupan yang bisa memuaskan dahaga di dalam jiwa kita, membawa ke air yang tenang. Dunia ini tegang, bukan tenang. Di Amerika saja lebih dari 20 juta pil penenang yang diminum setiap malam oleh orang-orang masyarakat yang ada di sana karena mereka menderita insomnia, penyakit tidak bisa tidur, gelisah. 60% orang yang dirawat di rumah sakit itu menderita psikosomatis, penyakit tubuh karena jiwa yang gelisah, jiwa yang tegang. Saya dengar banyak orang stres di Jepang, lalu bikin sansak karung tinju, lalu kalau dia lagi emosi dia pukulin karung tinju untuk melampiaskan emosinya. Di Amerika dan juga di Eropa, kalau orang lihat televisi, hati lagi dongkol, saudara, ada yang menjual bata busa gitu ya. Busa berbentuk bata. Jadi kalau jengkel dia lempar itu televisi. Saking keselnya. Nah, supaya televisinya tidak pecah, nanti makin stres, dibuat dari busa batanya tersebut. Inilah keadaan dunia. Dunia yang mengalami kegelisahan. Kenapa manusia gelisah? Karena dosa. Dosa membuat hidup menjadi gelisah, tidak nyaman. Tapi kalau kita sungguh bertobat dan menjadikan Yesus sebagai gembala, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Dalam Yohanes 14 ayat 27 Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ketika engkau menjadikan Yesus sebagai Tuhanmu, Dia menjadi Yehova Shalom, Allah damai sejahteramu. Saya teringat seorang ibu sedang naik pesawat dalam penerbangan dari Jakarta menuju Sydney. Diterpa oleh gelombang badai. Waduh saudara, itu kapal terguncang-guncang hebat. Pesawat itu rasanya mau jatuh, banyak penumpang teriak-teriak. Sampai pramugarinya juga pucat saudara sekalian. Kecuali ibu ini. Ibu itu kaget, tapi kemudian dia berdoa, dia tertidur saudara. Dan setelah mendarat dengan baik di Sydney, seorang pramugari penasaran, dia bilang, Ibu, saya lihat Ibu tenang banget. Kami aja panik, Ibu kok bisa tenang? Gini loh, saya ini kan ke Sydney tujuannya menengok anak saya. Oh, anak Ibu ada berapa orang? Anak saya 2. Yang sekolah di Sydney nomor 2. Kalau yang satu? Yang satu sudah meninggal berapa tahun yang lalu. Dia ada di sorga. Jadi waktu tadi pesawat bergoncang saya doa, Tuhan tujuan saya nengok anak. Jadi terserah Tuhan. Kalau mendarat dengan baik, saya nengok anak kedua. Kalau pesawat jatuh, saya nengok anak pertama yang ada di sorga. Jadi terserah Tuhan deh, nengok anak yang penting, saya tidur. Wah, tenang sekali ini ibu, karena menjadikan Yesus sebagai gembala dalam kehidupannya. Yang keempat, dalam Mazmur 23, kita diperkenalkan kepada Allah sebagai Yehova Rafa. Artinya Allah penyembuhku. Ayat 3 dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku. Dia memulihkan jiwa dan juga menyembuhkan tubuh kita. Sebab dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 firman berkata, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kalau jiwa kita sehat, batin kita sehat, maka fisik kita, tubuh kita, dan bagian tubuh yang lain juga akan sehat dan baik. Karenanya dalam Mazmur 103 ayat 2-3, pemazmur juga berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan sanggup menyembuhkan segala penyakit kita. Dalam Keluaran 15 ayat 26, Tuhan berfirman, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya,
maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Akulah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan engkau. Saya percaya sampai hari ini Tuhan bisa menyembuhkan segala penyakit kita. Beberapa bulan lalu, saudara sekalian, waktu di USG, dokter menemukan ada benjolan di bagian leher saya dan dia bilang seperti ada benjolan dekat tiroid dan kelihatannya ini mix antara cairan dan daging. Harus dibiopsi supaya tahu ini kanker atau bukan. Aduh, saya jadi kaget saudara. Lalu saya tanya dokter kedua, second opinion, third opinion, dan semuanya sama menganjurkan biopsi. Saya berdoa kepada Tuhan, mohon agar Tuhan memberikan kemurahan hatinya. Beberapa saat kemudian saya biopsi dan 4 hari kemudian hasilnya keluar. Dokter telepon saya. Dia jelaskan dan intinya no cancer at all. Tidak ada cancer sama sekali. Wow, saya bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesehatan untuk saya bisa terus melanjutkan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Penyakit apapun yang saudara alami, berdoalah. Tuhan mampu menyembuhkan dengan kuasa-Nya. Yang kelima, Tuhan diperkenalkan sebagai Yehova Sikenu. Artinya Allah kebenaranku. Dalam ayat 3b dikatakan ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Bukan jalan yang enak, jalan yang cepat. Kadang-kadang jalannya bukan jalan tol, jalan yang sulit, berbatu-batu. Bukan jalan yang pintas. Tetapi saudara-saudara, dia menuntun kita sehingga kita akan menemukan jalan yang benar yang mendatangkan kemuliaan. Dan bagaimana cara dia menuntun? Dengan firman Allah. Karena firman Allah adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kalau kita baca firman setiap hari dengan teliti, kita tahu apa yang tidak boleh kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, bagaimana kita harus berhati-hati, berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan. Dalam Yosua 1 ayat 7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara tidak boleh nyimpang kiri atau kanan, bahaya. Kalau saudara lihat pesawat itu mau turun, maka pilot harus memperhatikan jalur landing pesawat, ya. Jadi dia harus tepat berada pada tengah jalur landing itu. Sebab kalau dia menyimpang ke kiri ke kanan bisa nabrak saudara. Nah, kalau kita tidak tahu bagaimana kita dituntun pada jalan yang benar. Sekarang ini orang punya alat namanya GPS, Global Positioning System. Ya, dengan menyalakan GPS, masukkan alamatnya, maka dia akan menuntun kita belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan sampai tujuan. Nah, kadang-kadang waktu kita dituntun sama GPS itu, kita suka bandel. Rasanya bukan ini, salah ini GPS. Kita pilih jalan yang lain. Malah jauh, saudara-saudara. Jadi kalau kita nggak tahu tentang jalan itu, udah ikuti GPS saja ya. GPS, Global Positioning System, susah bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia lebih gampang, GPS, goblok pasti sampai. Sampai kemana? Sampai pada tujuan. Begitu juga kalau kita dituntun oleh Alkitab yang adalah GPS-nya Tuhan dalam hidup kita. Kita dituntun pada jalan yang benar. Yang keenam, saudara, dalam Mazmur 23, kita bisa mengenal Allah sebagai Yehova Shammah. Artinya Allah yang hadir dan menyertai kita. Di ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Aku tidak perlu takut, karena Tuhan menyertai aku. Tuhan bersama dengan aku. Pada abad 17 muncul sebuah aliran teologi yang bernama Deisme. Deisme mengajarkan bahwa Allah memang menciptakan dunia, tapi setelah itu dia lepas tangan dan menyerahkan pada hukum alam. Dia tidak lagi campur tangan di dalam dunia ini. Tentu kita tidak percaya hal itu. Tapi di abad 18 muncul satu teologi lagi yang lebih radikal. God is dead theology. Teologi Allah sudah mati. Ya, diajarkan bukan Allahnya benar-benar mati secara hurufiah,
Tetapi Allah itu tampaknya tidak melakukan apapun karena dia sudah menyerahkan segalanya kepada manusia untuk mengatasi masalahnya sendiri. Nah, sebagai orang Kristen kita tentu percaya kita punya Allah yang hidup. Tapi kadang-kadang dalam pergumulan waktu doa kita tidak dijawab, tidak dikabulkan oleh Tuhan, kita mulai bertanya-tanya dalam pergumulan kita. Waktu usaha macet, waktu studi gagal, waktu kita mengalami krisis rumah tangga, waktu anak sakit dan tidak sembuh. Apakah Allah itu hidup? Mengapa Allah tidak menolong saya? Tapi Tuhan selalu hadir sebetulnya, menyertai saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia peduli, dia memperhatikan engkau. Bahkan dia berjanji dalam firman-Nya, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau saudara lagi ngalami pergumulan, yakinlah Tuhan berkata, aku memperhatikanmu, aku masih mengerti kepedihan hatimu, percayalah kepadaku. Saudara, di salah satu suku Afrika, pada zaman dulu ada kebiasaan, kalau anak itu tumbuh remaja, maka kemudian oleh ayahnya dibawa ke sebuah hutan, diikat di sebatang pohon, dan kemudian ditinggalkan semalam. Kalau anak itu masih hidup keesokan harinya, tidak takut, tidak diterkam oleh serigala atau singa yang ganas, maka dia dianggap sebagai anak remaja yang boleh mandiri dalam kehidupan. Nah, satu kali ada anak remaja yang diikat oleh bapaknya, lalu dia bilang, besok mudah-mudahan kita bisa ketemu ya. Bapaknya tinggalkan dia, malam itu gelap sekali. Dia dengar serigala melolong, ular mendesis. Dia ketakutan, jangan-jangan nanti ada singa, ada harimau. Waduh, dia nggak bisa tidur, dia gelisah, dia nangis. Papa, kenapa engkau tinggalkan? Tapi keesokan paginya, ketika matahari mulai muncul di sela-sela dedaunan, dia perhatikan ternyata di belakang pohon besar sebelah sana, bapaknya sepanjang malam tidak pulang. Siap dengan busur dan panahnya. Kalau ada binatang liar yang menyerang anaknya, dia akan panah sehingga anaknya selamat. Dan ketika anaknya sadar, dia bilang, aduh bodoh sekali aku. Kalau aku tahu bapakku tidak tinggalkan saya, ngapain saya ketakutan? Ngapain saya nangis-nangis? Saya akan tidur saja. Karena saya tahu Bapa memelihara dan menjaga saya. Tahukah saudara, Bapamu yang di sorga tidak pernah meninggalkan engkau. Dia selalu memelihara, menjaga hidup kita. Karena dia Allah yang hadir, menyertai. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dalam Mazmur 23 ini, Tuhan juga memperkenalkan dirinya sebagai Yehova Nisi, Allah panji kemenanganku. Ayat 5 dan 6, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam Keluaran pasal 17 ada kisah orang Israel diserang oleh orang Amalek. Lalu kemudian Yosua berperang dengan orang-orang Israel di bawah. Tapi penentu kemenangan ternyata Musa dan Harun dan Hur yang ada di atas bukit. Karena setiap kali tangan Musa naik, orang Israel menang. Tangan Musa capek lelah, turun, orang Israel kalah. Sehingga akhirnya tangan Musa ditopang oleh Harun dan Hur, sehingga mereka mendapatkan kemenangan. Dan kemudian di ayat 15 dan 16 dikatakan bahwa Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhan panji-panjiku. Dia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek, turun-temurun. Jadi kita lihat Tuhan itu adalah panglima perang kita yang memberikan kemenangan di dalam segala tantangan yang kita hadapi. Rasul Paulus dalam Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, iblis misinya selalu sama, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita harus waspada. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi ketika tantangan datang dalam hidup kita, naikkanlah panji-panji kemenangan kita. Berseru kepada Tuhan, berdoa, arahkan mata hatimu, arahkan tanganmu kepada Tuhan.
Sebab pada waktu kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan, mengabulkan doa kita, dan memberikan kemenangan. Izinkan Allah bertindak di tengah segala masalahmu. Ada kemenangan yang Tuhan akan berikan. Saudara sekalian, kita punya sebuah gereja mitra di kota Banjar, Jawa Barat, yang satu kali ingin direnovasi, dipugar supaya lebih besar. Tapi justru diresolusi oleh masyarakat. Karena itu jemaat berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Satu kali ada seorang Pak Haji yang lewat di depan gereja itu, kebetulan pintu sketsel dari kayunya itu sedang digeser, sehingga dia bisa melihat ke dalam ada salib berwarna kuning. Dan dia tanya kepada pendeta yang kebetulan sedang ada di depan, "Pak, itu salib baru dipasang ya?" "Oh enggak, dari dulu sudah tahunan dipasang di sana." "Kenapa?" "Kok saya sholat tahajud malam-malam melihat ada salib persis seperti ini." "Wah, rupanya di sini tempatnya." "Bapak ada kesulitan apa di gereja?" "Oh, kami lagi di resolusi, Pak. Padahal kita ingin membesarkan gereja, merenovasi karena memang sudah tua dan juga tempatnya terbatas. Dan kita juga sudah ada izinnya." Dan orang itu bilang, "Wah, ini berarti Tuhan menyuruh saya menolong tempat ini. Maju aja Pak, nanti saya akan kasih tahu kepada yang lain. Tidak boleh mengganggu tempat ibadah di sini. Jalan saja, orang mau beribadah kok diganggu." Dan akhirnya pembangunan bisa berlangsung dengan baik sampai selesai. Karena apa? Tuhan turun tangan ketika kita berdoa kepada Dia. Saudara, masalah kita mungkin berbeda, tidak sama. Tapi libatkan Tuhan dalam kehidupanmu. Dia akan memberikan kemenangan bagi saudara. Siapa di antara saudara yang merasa engkau adalah domba yang lemah, domba yang kesasar, domba yang membutuhkan perlindungan dari Sang Gembala? Libatkan Tuhan sebagai gembalamu yang baik, maka engkau tidak akan kekurangan apapun. Engkau akan dijaga, dipelihara, bahkan dalam lembah kekelaman Tuhan akan memberikan kemenangan kepada saudara. Mari kita berdoa, minta Tuhan menjamah kita. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Dan kami percaya tantangan sebesar apapun, ada Tuhan yang luar biasa. Nama Tuhan adalah jawaban atas setiap pergumulan kami. Dan biar kami selalu memuliakan Tuhan. Karena ketika kami memuliakan Engkau, Engkau sungguh-sungguh hadir dalam hidup kami. Menyertai dan membawa kami pada kemenangan. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amin. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah sudah percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita?
Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, juga terima kasih untuk perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus, amin. Selamat siang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Puji Tuhan. Saya yakin kita semua yang mengikuti ibadah hari ini pasti diberkati oleh Tuhan. Pengharapan kita kepadanya tidak akan sia-sia, karena di dalam Kristus ada kepastian. Dan kiranya melalui perjamuan kudus ini, kita semakin yakin bahwa kematian dan kebangkitannya merupakan jaminan keselamatan bagi kita semua. Haleluya. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Tapi sebelumnya saya infokan untuk persembahan mau umum maupun persembahan perpuluhan, saudara dapat memberikan melalui scan barcode ataupun mentransfer di nomor rekening yang tercantum di bawah ini. Kiranya Tuhan memberkati, dan mari kita akhiri ibadah hari ini, dan saya akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu kalau hari ini kami boleh beribadah walaupun secara online, dan ibadah ini telah berlangsung. Kami telah menerima firman-Mu dan kami menerimanya dengan penuh kasih-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau akan memeliharakan kami di dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar. Tugas kami berdoa untuk persembahan jemaat. Nah, kiranya Tuhan melipat gandakan berkat yang ditabur dari para jemaat. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami Indonesia. Kiranya Engkau menyertai bagi bangsa ini selalu dalam keadaan damai, dalam keadaan rukun dan sejahtera ya Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan hikmat, akal budi bagi pemerintahan bangsa Indonesia ini, dari Presiden Joko Widodo beserta pembantu-pembantunya, dan kami percaya Tuhan menolong, menyertai bagi kehidupan bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi tim gembala, hamba-hamba-Mu, Bapak Julius Ishak Abraham sebagai gembala senior, Bapak Rubin Adi Abraham sebagai gembala kami, dan Bapak Suwito Hartanto sebagai wakil gembala di GBI
Betel Kelapa Gading ini kami percaya Tuhan menyertai Empin, berikan hikmat akal budi dalam mengembalakan kami semua Tuhan. Terima kasih berkat anugerah-Mu menyertai di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk jemaat kami sekalian ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah dan kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus yang menyertai kita sejak saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan amin. Ibadah kita hari ini, semoga kita semua diberkati. Jumpa kembali minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.